Bab 271. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Di saat yang sama, suara tangisan terdengar dari selimut. Siatong sakit kepala, menggerakkan tangannya, pergi ke bangsal, tubuh itu juga mengikutinya keluar. Siatong berbalik dan memeluk tangannya, pacarmu menangis di bangsal. Mengapa kamu tidak masuk dan membujuknya lalu keluar bersamaku? Qin Mu Cawe cemberut, dia bukan pacarku. Mereka semua dibawa pulang malam ini, dan mereka bukan pacar. Siatong mencibir, Qin Mu Cai, aku tidak punya pendapat apapun tentang apapun yang kamu lakukan, tapi bisakah kamu sedikit malu? Jika kamu membiarkan Sayang mengetahui hal-hal ini, apa yang kamu ingin dia pikirkan? Apakah mahal untuk membukanya? Kamar di luar, kenapa harus di rumah? Apakah Rana memberitahumu hal itu? Ada sedikit iritasi di matanya. Tidak masalah siapa yang memberitahuku hal itu. Yang penting semua itu terjadi. Bukan itu yang kamu pikirkan. Dia memeluknya seolah ingin menjelaskan. Siatong bersembunyi. Qin banyak, kamu salah. Saya tidak butuh penjelasanmu. Kami sudah bercerai dan orang asing. Saya harap dia bisa tumbuh di lingkungan yang sehat dan cocok. Wajah kembali tenang seperti biasanya. Yah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Aku mencarimu hari ini karena ayahku ingin kembali ke Gunung Zuofeng untuk berkumpul di akhir pekan. Kuharap kamu juga bisa pergi ke sana bersamaku. Petik 2. Aku tidak mau pergi. Siatong menolak dengan sederhana. Dia menahan ketidaksenangannya dan terus memberikan nasihat yang baik. Ayah dan Sayang tidak tahu tentang perceraian kita. Karena kamu sudah berhari-hari tidak pulang ke rumah, Sayang sudah merasa aneh. Kali ini kembali ke Gunung Zuofeng. Jika kamu jangan pergi lagi, bagaimana menurutmu? Kamu terus mengatakan bahwa kamu ingin tumbuh di lingkungan yang sehat, tetapi bukankah kamu pikir kamu egois sekarang? Ya, aku egois. Siatong berkata, Sayangku dan Qin Hansheng tidak tahu tentang perceraian kita, tapi Surwo tahu bahwa Qin Muzi benar-benar memilikimu. Bayangkan saja, jika Su berkata, Siatong tidak bisa menahan cibiran. Dia tertegun, jika Sue tahu. Bagaimana bisa? Aku tidak pernah memberitahunya tentang aku dan kamu. Mungkin di tempat tidur, aku terlalu antusias. Aku membiarkannya sejenak. Siatong, Qin Muci mengerutkan kening, dan terlihat jelas kemarahan di matanya. Yah, ini sudah larut. Siatong melihat arlojinya, ada yang harus kulakukan. Aku akan pulang dulu. Dia meraihnya lagi, suaranya tenggelam dan dia hampir memohon, aku harap kamu bisa memikirkan pestanya lagi. Berjalan keluar dari lift, Siatong menundukkan kepalanya dan mengeluarkan kembalian dari tasnya. Sebuah suara tiba-tiba menghentikannya, Nona Xia. Kaki Siatong berhenti, kepalanya miring, tetapi ternyata mulutnya adalah Niseng. Dia agak aneh, tapi dia mengangguk dengan sopan, halo, Tuan Ni. Niseng berkata, meskipun aku tahu bahwa tidak pantas untuk mengatakan kata-kata ini dalam kapasitasku di sini. Tapi demi kepentinganku yang lebih kecil, aku harus mengatakan bahwa Siatong sangat menyukai pria yang telah banyak mengikuti Qin. Aku melihat itu nadanya begitu tulus, dia malu untuk menolaknya. Ni, jika ada yang ingin kau katakan, tolong katakan. Dia berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa Musao dan Nona Xia bercerai, aku telah melihat tindakan Musao satu persatu akhir-akhir ini. Saya telah bersamanya selama bertahun-tahun. Saya belum pernah melihatnya begitu tidak rasional dan dekaden. Dia memiliki perut yang buruk. Dia sangat teliti dalam hal makan. Dia tidak akan menyentuh apapun yang lebih menarik. Dan untuk hal-hal seperti wine, dia hanya minum sedikit kecuali dia harus minum dalam kegiatan sosial. Kebanyakan dari mereka diblokir oleh manajer hubungan masyarakat. Namun akhir-akhir ini, dia mabuk hampir setiap malam, dan rasa makanannya menjadi sangat kuat. Bulan ini, dia pergi ke rumah sakit 2 kali. Masing-masing karena terlalu banyak minum alkohol akibat pendarahan akut mukosa lambung. Kata dokter, kalau minum seperti ini lagi, bisa jadi lambung Anda berlubang atau bahkan kanker lambung. Aku menasihati Musao berkali-kali, tapi dia tidak mendengarkan apapun. Setelah saya kembali dari rumah sakit, saya merawat dan minum tanpa kesalahan. Petik 2. Siatong mengalami beberapa kecelakaan. Niseng melanjutkan, meskipun saya tidak tahu tentang Nona Xia dan Musao, saya pikir pasti ada banyak kesalahpahaman di antara Anda. Setidaknya saat aku berada di sisi Musao,
menurutku dia sangat peduli padamu, bahkan lebih dari Nona Lin saat itu. Petik 2. Benarkah? Siatong tersenyum, kenapa dia tidak pernah merasakannya? Pada malam kamu pergi, hujan turun begitu deras. Mobil kami mogok di tengah jalan, dan Musao serta aku basah kuyup. Saya menyarankan Musao untuk beristirahat di hotel terdekat dan menunggu hujan reda, tapi dia bersikeras untuk kembali. Dia berkata, Nona Xia, Anda takut tidur sendirian saat guntur menyambar. Siatong tercengang. Malam itu, bukankah Qin Mucai bersama Suruo? Kenapa lagi dia memiliki foto dan rekaman itu? Bahkan ponselnya, Qin, aku tidak pergi menemui Suruo malam itu. Dia bertanya dengan ragu-ragu. Nona Su. Dia tertegun sejenak, dan kemudian dia teringat, oh, Tuan Qin memang pergi ke rumah sakit malam itu. Awalnya, kami punya janji dengan sekelompok pengiklan untuk mendiskusikan berbagai hal, tetapi dalam perjalanan, rumah sakit menelepon dan mengatakan bahwa Nona Su bunuh diri di rumah sakit. Musao harus pergi ke sana dulu, tetapi setelah hanya setengah jam, dia tenang dan pergi. Lalu ketika kami pergi menemui pengiklan, mobilnya mogok di tengah jalan. Akhirnya, kami naik taksi di tengah hujan. Ketika kami sampai di Tiseng, Musao basah kuyup. Saya kembali ke kantor untuk mengganti pakaian, lalu saya buru-buru pergi menemui pengiklan. Sayangnya, saya tertunda selama beberapa saat, lama sekali, dan akhirnya saya terlambat. Para pengiklan juga sangat tidak puas. Siatong bodoh. Jika menurut Niseng, dia tidak punya waktu dan kesempatan untuk tinggal di Suruo malam itu. Dan alasan dia mengganti bajunya adalah karena hujan. Bagaimana mungkin? Bagaimana dengan foto dan rekamannya? Lalu ponselnya. Musao kehilangan ponselnya malam itu, dan masih ada ponsel pengiklan di dalamnya. Awalnya, dia tahu bahwa dia akan terlambat, jadi dia berencana menelepon pengiklan untuk menjelaskan. Sebagai akibatnya, dia kehilangan ponselnya dan tidak dapat melakukan panggilan. Nisengdun, tetapi kemudian ponsel itu sepertinya telah ditemukan lagi. Musao tidak mengatakan di mana dia menemukannya, dan saya tidak bertanya. Mendengar ucapan itu, hati Siatong terasa berat. Apa sebenarnya tidak terjadi apa-apa malam itu? Dia dijebak oleh Suruo dan salah paham terhadap Qin Mucai. Akhirnya, dia memaksakan sebuah senyuman, baiklah, saya tahu. Terima kasih banyak, Tuan Ni. Kembali ke rumah, Siatong duduk di sofa sendirian untuk waktu yang lama. Berkali-kali dia memfilter semua yang terjadi malam itu, semua gambar, setiap kata yang dia ucapkan, dan setiap ekspresi wajah di benaknya berkali-kali. Saat berangkat hari itu, ia selalu berhati-hati bahkan lupa menutup laci terpenting. Jelas sekali, ini sangat penting. Kalau hanya untuk kencan dengan Soro, dia tidak perlu pergi terburu-buru. Ada foto. Siatong mengeluarkan ponselnya dan menghubungkan foto-foto itu ke komputer. Meski ada perlawanan di hatinya, dia tetap terlihat serius. Layar ponselnya sangat kecil, jadi saya tidak bisa melihatnya. Setelah memperbesar komputer, Siatong menemukan sesuatu yang aneh. Bagaimana mengatakan, Qin Mucai di foto itu terlihat sangat muda, dan dia terlihat berusia 22 atau 23 tahun. Dia belum berusia 29 tahun sekarang. Dan wanita itu membelakangi kamera dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Siatong tidak yakin apakah dia adalah Suruo. Siatong merenung bahwa Niseng telah mengikuti Qin Mucai. Apa yang dia katakan seharusnya benar. Selain itu, dia tidak punya alasan untuk menipunya. Jadi foto ini palsu, atau Suruo menipunya dengan foto lama Qin Mucai. Tapi kenapa dia punya foto Qin Mucai saat dia berumur 22 atau 23 tahun? Dia bukan Lin Manru, tapi dia tahu segalanya tentang Lin Manru, bahkan foto lama Qin Mucai. Apakah Suruo juga ada hubungannya dengan Qin dan Lin di masa lalu? Ada juga rekamannya. Setelah mendengarkannya beberapa kali, Siatong memutuskan untuk menelepon Shen Yin. Siatong. Shen Yin terkejut, ada apa? Siatong bertanya, Joey, saya punya pertanyaan yang tidak begitu jelas. Saya pikir Anda adalah pembawa acara radio, jadi saya ingin bertanya kepada Anda. Silakan, apa masalahnya? Apakah suaraku misalnya, bisa diatur oleh mesin dan akhirnya diubah menjadi suaramu? Dia berpikir sejenak dan berkata, ya, sekarang ada banyak perangkat lunak yang dapat melakukan ini. Kadang-kadang stasiun radio kami meminta para bintang untuk berbicara, tetapi jika seorang bintang tidak dapat datang karena kecelakaan sementara,
kami akan melakukannya dengan persetujuannya. Mintalah orang lain yang suaranya mirip dengan sang bintang untuk merekamnya, dan terakhir disesuaikan oleh personel pasca produksi. Kemiripannya dengan suara aslinya bisa mencapai 95%. Yah, Xia Tong bijaksana. Setelah menutup telepon, dia mulai semakin ragu apakah malam itu hanya penipuan Suro. Tujuannya adalah untuk membiarkan dia dan Qin putus sepenuhnya. Xia Tong meringkuk di sofa dengan lutut di lengan dan membenamkan wajahnya di antara lutut. Dia tidak berani memikirkannya lagi apakah itu benar. Jadi pernikahannya, anak-anaknya yang belum lahir, semua dirusak oleh trik yang buruk. Itu konyol. Sepanjang malam, Xia Tong duduk di sofa, hampir tidak bisa tidur. Keesokan harinya di tempat kerja, tidak ada semangat, seluruh orang kesurupan. Hingga tengah hari, Gu Haoran akhirnya tidak bisa menunduk. Dia menariknya ke koridor dan bertanya, apakah kamu pergi menjadi pencuri tadi malam? Xia Tong menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Apakah kamu sudah sarapan? Dia masih menggelengkan kepalanya. Ini, dia benar-benar terdiam, langsung menariknya ke restoran staff, memesan makanan untuknya, dan mendorongnya ke depannya. Aku sedang melihatmu, makanlah. Xia Tong mendorong, tidak mau makan, tidak nafsu makan. Gu Haoran tertawa, Xia Tong, apakah kamu ingin aku memberimu makan dengan tanganku? Atau haruskah aku memberimu makan? Dengan senyum cabulnya, Xia Tong diam-diam membawa piring itu kembali dan menundukkan kepalanya untuk menggerogoti. Anak baik, dia menyentuh kepalanya. Omong-omong, aku punya kabar baik untukmu, katanya. Berita apa? Jawabnya malas. Nes akan bekerja sama dengan perusahaan pernikahan Hengya untuk meluncurkan gaun pengantin koleksi klasik. Setelah gaun pengantin ini beredar di pasaran, maka akan dipublikasikan di banyak toko gaun pengantin dan berbagai media. Kami bermaksud menjadikannya Pronovias versi China. Dia bersandar di kepalanya dengan tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Apa kabar? Apakah kamu tertarik? Xia Tong hampir berhenti makan seteguk roti, menunjuk pada dirinya sendiri. Tidak percaya, Anda berencana memberi saya desain. Dia mengangguk, tentu saja. Kalau tidak, mengapa aku memberitahumu? Xia Tong mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Apakah kamu percaya diri? Xia Tong mengangguk begitu keras hingga dagunya hampir membentur gelas berisi susu. Gu Haoran memegang dagunya dengan satu tangan dan menghisap cangkir dengan tangan lainnya. Hati-hati, kecil jika kamu menghancurkan dan menodai wajahnya, tapi besar jika susu yang kubeli tumpah. Molar Xia Tong hanya memberinya sedikit rasa terima kasih, segera mati. Bagaimana kabarmu? Aku sangat baik padamu. Haruskah kamu mentraktirku makan malam dan mengungkapkan rasa terima kasihmu? Xia Tong membuat tindakan, oke, dan berkata terus terang, apapun yang ingin kamu makan, pesan saja. Kakak perempuan, aku yang terbesar. Di malam hari, Gu Haoran melihat ke toko pedas-pedas di depannya dan akhirnya mengerti alasan mengapa dia begitu murah hati. Xia Tong memberinya keranjang dan klip, lalu menunjuk ke semua jenis sayuran, stik kacang, daging, dan sebagainya. Dia menepuk bahunya dengan berani, ambillah sesukamu, jangan sopan padaku. 10 menit kemudian, masing-masing dari mereka membawakan semangkuk pedas-pedas seharga beberapa yuan. Mereka baru saja akan mencari tempat duduk. Tiba-tiba, bisnis tokonya sangat bagus sehingga hampir penuh dengan orang. Pemiliknya menunjuk ke tangga di luar toko dan berkata, jika Anda tidak keberatan, Anda bisa makan di sini. Anda dapat melihat bulan, meniup angin sepoi-sepoi, dan berbicara tentang cinta dari waktu ke waktu. Romantis sekali. Haoran, ini, Xia Tonggan berkata sambil tersenyum, penjaga toko ini benar-benar miskin dan licik. Akhirnya, mereka harus duduk di tangga di depan pintu toko. Gu Haoran sedang memakan makanan pedas di tangannya. Menghadapi bulan cerah di langit dan angin dingin di samping telinganya, dia tertawa, terima kasih, ini pertama kalinya aku makan makanan romantis seperti itu. Apakah rasanya tidak enak? Xia Tong mengambil sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, enak. Saat aku masih di sekolah menengah, aku sangat menyukai ini. Kemudian, aku pergi ke Prancis. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk makan, tapi aku sangat rakus. Enak, tapi desain gaun pengantin yang tepat membuat semua orang iri. Sebagai ganti semangkuk pedas-pedas, bagaimana aku bisa merasa begitu buruk? Xia Tong merasa kepalanya malu, ini bukan sekadar perceraian. Aku kekurangan uang.
Saat aku mendapat gaji bulan ini, aku akan mentraktirmu makanan enak. Dia sangat tertarik, gaji yang kamu dapat juga milikku. Setelah jeda, dia berkata, tetapi jika kamu menceraikan tuan muda kaya seperti Qin, wanita mana yang tidak akan keberatan untuk berbagi sejumlah uang, punya apa-apa. Kamu keluar rumah. Kembali ke rumah, Xia Tong duduk di sofa, menggosok ponselnya, memejamkan mata dan berpikir lama. Akhirnya terjadilah perkelahian. Segera, telepon tersambung, suara Qin banyak terdengar sedikit tidak sengaja, dan sedikit kegembiraan tidak mudah dideteksi. Bagaimana pendapatmu tentang meneleponku? Kamu bilang kemarin, kapan pesta Zuo Fengshan? Jumat malam ini akan berlalu, dan kembali lagi pada hari Minggu. Apakah kamu ikut? Dengan baik, Xia Tong mengangguk, aku memikirkannya, hari itu bukan apa-apa, hari ini aku juga ingin patuh, pergi. Kalau begitu aku akan menjemputmu sore itu. Bagus. Dia berhenti sejenak, seolah-olah ada yang terkejut dengan sikap patuhnya. Kalau begitu aku akan datang menjemputmu, malam juga istirahat lebih awal. Xia Tong ragu-ragu, kamu juga, istirahatlah lebih awal. Ada keheningan di telepon ketika Xia Tong mengira dia tidak akan menjawab lagi dan siap untuk menutup telepon. Dia tiba-tiba mengucapkan, dengan lemah dan menutup telepon. Dudel-dudel. Xia Tong mendengarkan nada sibuk di telepon dan duduk lama sekali. Pada pukul 3 Jumat sore, mobil Qin Muci tiba sesuai jadwal. Xia Tong telah bersiap sebelumnya dan masuk ke dalam mobil. Qin menyalakan mobil, memandangnya dan berkata, ketika kamu sampai di sisi ayah, kamu tidak perlu gugup. Jika kamu tidak ingin menjawab beberapa pertanyaan, aku akan baik-baik saja. Xia Tong mengangguk, aku tahu, ada apa denganmu? Rana pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemputnya. Diperkirakan dia akan segera pulang. Kami akan menjemputnya sekarang. Setelah beberapa saat, mobil tiba di Villa Huyuan. Bangunan di depanku sepertinya tidak ada bedanya dengan saat aku pergi sebulan yang lalu. Tapi sekarang musim semi sudah mencair, taman menjadi hijau, dan taman menjadi hijau, aroma bunga meluap, dan penuh vitalitas. Xia Tong melihat semua ini di depannya, dan berkata dengan kagum, Rana merawat tempat ini dengan baik. Qin Muci membuka pintu, berbalik ke satu sisi dan berkata, dia selalu mengatakan bahwa dia harus membersihkan rumah dengan lebih baik, sehingga ketika wanita itu kembali, dia tidak akan menyalahkannya karena malas. Mendengar ucapan itu, Xia Tong tanpa sadar mengangkat matanya, tetapi hanya menyentuh sepasang mata biru tua yang dalam. Wajah cantik yang bersinar di bawah sinar matahari, cerah, terpantul ke dalam hatinya. Xia Tong berpura-pura santai dan lewat. Sekarang sayang belum pulang, dan tidak ada seorang pun di villa. Sedemikian rupa ruang besar, hanya dia dan dia yang tersisa. Perasaan seperti ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Aku akan membuatkanmu secangkir teh. Dia meletakkan kunci dan berkata. Xia Tong mengangguk dan duduk di sofa, dengan santai mengambil majalah untuk melihat. Matanya tertuju pada beberapa botol anggur di atas meja kopi yang menarik perhatian. Tidak mengherankan, tidak ada air tersisa untuk semua orang. Xia Tong mengambil sebotol anggur dan teringat apa yang dikatakan Ni Seng kepadanya di luar rumah sakit hari itu, dia mabuk hampir setiap malam akhir-akhir ini. Dia telah dirawat di rumah sakit 2 kali karena pendarahan akut pada mukosa lambung. Melihat dia memegang botol anggur, dia segera mengambilnya kembali. Ekspresi penjelasan ringan, Ni Seng datang tadi malam, minum 2 cangkir bersamanya. Benarkah? Dia memegang cangkir itu dan tidak mau untuk mengungkapnya. Setelah jeda, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, sebaiknya kamu minum lebih sedikit. Perutmu tidak enak. Baiklah. Dia duduk di seberangnya. Untuk sesaat, mereka terdiam. Xia Tong merasa bahwa, dibandingkan dengan gayung bersambut dari setiap pertemuan sebelumnya, keheningan saat ini tampak berharga. Xia Tong sambil membaca majalah sambil minum teh, tanpa sadar, secangkir air panas ada di dasar. Tepat pada saat itu, pintu villa terbuka, dengan Patu melompat masuk, diikuti oleh Ran-Ran. Ketika mereka melihat Xia Tong duduk di ruang tamu, mereka semua terkejut. Atau reaksi pertama yang patuh, segera berlari ke pelukan Xia Tong, Bu. Xia Tong menyentuh kepalanya dan mengangkatnya. Biarkan ibu melihatnya, apakah dia cantik lagi? Kemudian Ran-Ran terlalu bersemangat untuk berbicara. Dia duduk di samping Xia Tong, meraihnya dan bertanya, Nyonya, apakah Anda akhirnya kembali? Xia Tong berkata sambil tersenyum, iya. Akankah,
wanita itu pergi. Dia melanjutkan. Siatong tertegun, 3 pasang mata yang berbeda untuk beberapa saat, memandang dirinya bersama-sama. Ya, dia menjabat tangan Siatong dan bertanya, Bu, apakah kamu masih akan pergi? Siatong tidak tahu harus menjawab apa. Tepat pada saat ini, Qin Mu datang dan menjemputnya. Dia berkata, tentu saja, ibumu tidak akan pergi. Dia hanya sedikit sibuk akhir-akhir ini. Ketika dia selesai, dia akan kembali. Petik 2. Dengan patuh mendengarkan beberapa orang yang bingung, atau sibuk dengan pakaian boneka Barbie. Tanda tanya, jangan lakukan itu. Dibandingkan dengan boneka, aku lebih ingin melihat ibu. Siatong tiba-tiba merasa sedih, dia maju ke depan dan memeluk putrinya. Oke, ibu tidak lagi peduli pada Barbie, ibu selama kamu. Ketiga orang itu berkemas, bersiap untuk naik mobil ke Zuo Fengshan. Bas, Ran tiba-tiba meraih Siatong dan berkata, Nyonya, bolehkah saya pergi bersamamu? Siatong mengalami beberapa kecelakaan. Dalam kesannya, Ran sepertinya tidak suka ikut bersenang-senang. Tapi itu tidak masalah untuk membawanya. Dia mengangguk, jika kamu ingin pergi, ikutlah denganku. Ran berlari segera tersenyum bahagia, dengan penuh semangat kembali akan siap mengeluarkan barang bawaannya. Saat ini, Qin Mucai baru saja membuka pintu mobil dan melihat bahwa dia akan pergi bersamanya. Dia terlihat sedikit tidak senang, tapi dia tidak banyak bicara. 2 jam kemudian, mobil tiba di Villa Zuo Fengshan. Pelayan yang telah menunggu lama segera maju ke depan, membuka pintu dengan penuh perhatian, dan Siatong keluar bersamanya. Menyentuh perut kecil bulat putrinya, Siatong berkata, kenapa kamu merasa gemuk setiap kali bertemu? Apa yang enak untuk dimakan di sekolah? Xia Guoguo memeluk lehernya dan tertawa. Qin Mucai menyerahkan kunci kepada pelayan itu, mendatanginya dan bertanya, apakah kamu ingin aku memegangnya? Tidak, aku bisa menggendongnya sebentar. Siatong menepuk pantatnya lagi, aku khawatir jika dia menjadi gemuk lagi, aku khawatir tidak ada yang menginginkannya. Yah, Xia Guoguo dengan marah memutar pantat kecilnya untuk memprotes pelecehan tersebut, telapak tangan ibu yang besar. Makan malam masih harmonis, keluarga duduk mengelilingi meja, ketegangan masa lalu berkurang, jarang dengan suasana hangat. Baru setengah makan, Qin Hansheng tiba-tiba memandang Siatong dengan aneh dan bertanya, bukankah aku hamil hampir 6 bulan? Kenapa perutku tidak terlihat sama sekali? Aku ingat saat ibuku melahirkannya, dia punya perut besar. Siatong memegang tangan sumpitnya erat-erat, suatu saat tidak tahu harus menjawab apa. Dia hanya ingat untuk menyembunyikan perceraian, tapi dia lupa bahwa dia tidak bisa menyembunyikan anak yang hilang itu. Begitu dia membuka mulutnya, Qin Mucai di sampingnya berkata, ayah, anak-anak Tongtong sudah pergi. Tidak lagi. Qin Hansheng dengan marah menjatuhkan sumpitnya, bagaimana mungkin tidak ada? Bukankah itu bagus sebelumnya? Kamu tidak memberitahuku hal sebesar itu. Apakah kamu masih memiliki ayahku di hatimu? Qin Hansheng menjadi marah dan terbatuk-batuk dengan kasar. Segera seorang pelayan maju dengan tergesa-gesa sambil menepuk punggungnya dan membagikan sapu tangannya. Suasana di meja makan tiba-tiba menjadi berat. Qin Hansheng menjadi tenang dan bertanya, baiklah, Anda dapat menjelaskan kepada saya bagaimana anak ini tidak ada. Siatong ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi Qin Mucai memegang tangannya dan tidak membiarkannya berbicara. Ayah, saat aku bertengkar dengan Siatong di rumah, aku tidak sengaja mendorongnya ke bawah dan melepaskannya. Apa? Qin Han berdiri dengan marah dan menunjuk ke arah Qin. Tubuhnya hampir gemetar, dasar anak pemberontak. Qin Mubi memeluknya, ayah, menurutku kakakku tidak melakukannya dengan sengaja. Jika dia tahu hal itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Siatong terkejut melihatnya, tidak tahu harus berkata apa. Anak ini, jelas-jelas dia pingsan setelah mengalir sembarangan, dia sebenarnya dipeluk oleh seseorang. Tidak sengaja, sebelum dia menjatuhkan Siatong, apakah dia tidak tahu konsekuensi dari ini? Qin Hansheng bahkan lebih marah, jangan berpikir kamu sudah tua sekarang, aku tidak berani memberimu pelajaran. Anak-anak dari keluarga Qin harus dihukum karena kesalahan mereka. Lian An, bawakan saya. Cambuk, pengurus rumah tangga Su tidak tahan, Tuan, lupakan saja. Anak itu tidak bermaksud. Bagus, kalau kamu tidak mengambilnya, aku sendiri yang mengambilnya. Qin Hansheng berkata dengan marah. Mereka menangkapnya,
Tetapi pengurus rumah tangga Su tidak bisa, jadi dia naik ke lantai 2 dan menurunkan cambuk untuk Qin Hansheng. Siatong melihat ke tangan pengurus rumah tangga Su, cambuk tebal di pergelangan tangan itu, wajah ketakutan semuanya putih. Dia menarik Qin banyak. Aku di sampingnya dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu bodoh? Tenang saja dengan ayahmu dan katakan sesuatu yang baik. Qin Mucai selalu berdiri tegak. Wen Yan baru saja melepaskan tangannya dan tidak mengatakan apa-apa. Berlutut, Qin Hansheng datang dengan cambuk. Siatong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan berkata, ayah, masalah ini sebenarnya. Siatong, Qin Muci memarahinya dengan marah, bagaimana kamu melakukannya? Mengapa kamu tidak membawaku ke atas saat ini? Aku, Siatong tidak berdarah dan tidak berdaya. Pada saat ini, Qin Mulin datang, meraihnya dengan satu tangan, dan menggendong kekasihnya di tangan lainnya, kakak ipar, naik ke atas dulu. Mulin, kakakmu. Dengan wajah tegang, dia mendorongnya ke tangga, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Naik ke atas. Saat ini, dia sepertinya mengerti. Dia bersandar di pelukan Qinmu, menoleh ke belakang dan menangis, ayah, ayah, aku ingin ayah. Siatong tidak ingin pergi, tetapi Qin Mulei menggunakan begitu banyak kekuatan sehingga dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada saat ini, Ran Ran juga muncul dan memegang sisi lain Siatong. Dua orang bahkan menarik ikat pinggangnya lalu membawa Siatong ke lantai 2. Begitu saya sampai di lantai 2, saya mendengar suara cambuk di lantai bawah, serta dengungan laki-laki yang membosankan. Qin menariknya ke dalam kamar dan mengunci pintu. Siatong ingin keluar, tetapi ternyata dia tidak bisa membukanya sama sekali. Dia membuka tangannya dan berkata, berikan aku kunci. Jika kamu turun sekarang, kamu tidak dapat menyelesaikan masalah apapun, kata Qin. Tetapi sekarang saudaramu yang telah dikalahkan. Bagaimana kamu bisa berdiri di sini begitu acuh tak acuh? Qin Mulin, kamu sangat berdarah dingin. Ran Ran datang dan berkata, Nyonya, jangan salahkan Tuan Muda Yu. Kamu tidak tahu bahwa di keluarga ini, begitu Tuan marah, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tuan Muda, ketika dia masih kecil, pemukulan seperti ini biasa terjadi. Tidak apa-apa jika Anda tidak meminta belas kasihan. Begitu Anda meminta belas kasihan, Tuan hanya akan berjuang lebih keras. Petik 2. Siatong tertegun, lakukan ini, jenis pertarungan ini tidak akan berkurang. Qin Muting mengangguk, adikku melakukan kesalahan sejak kecil, dan ayahku menghukumnya seperti ini. Bisa dibilang dia berpikiran tumpul atau tidak berperasaan, tapi dia adalah ayah kami. Tidak peduli betapa bersalahnya aku menang, tidak benar-benar bisa dibandingkan dengan dia, itu hanya rasa sakit pada kulit dan daging. Rasa sakitnya akan hilang. Petik 2. Setelah mendengar ini, Siatong tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menggenggam tangannya erat-erat dan berdoa agar dia baik-baik saja di bawah. 20 menit kemudian, keheningan kembali terjadi di lantai bawah. Siatong tidak ingin membiarkan Gua Guai melihat adegan berdarah itu, jadi dia memeluknya di pelukan Ran Ran dan segera turun ke bawah bersama Qinmu. Saat ini, aula di lantai 1 sepi. Qin Hansheng tidak tahu kemana harus pergi. Hanya Qin Mucai yang berjuang untuk berdiri, dan kemeja di belakangnya sudah berlumuran darah. Siatong dengan cepat berjalan ke sisinya, membantunya, dan dengan cepat berteriak, ada apa? Dia tampak kuyu, dengan keringat dingin di dahinya, dan tidak ada darah di wajahnya. Meski begitu, dia tersenyum padanya, tidak apa-apa. Untungnya, kali ini bukan kamu. Dia terdiam, kali ini dia benar-benar menangis, dasar bodoh, kenapa kamu tidak berbohong? Katakan saja, katakanlah anak itu. Dia berhenti dan sejenak tidak ingat bagaimana cara berbohong. Yah, dia mengulurkan tangan dan menyisir rambut patah dari dahinya, aku sedikit lelah, bantu aku dulu. Siatong menahan air matanya dan membantunya naik ke lantai 2. Qin Muri berkata, aku akan mengambil obatnya. Ketika dia sampai di kamar tidur di lantai 2, dia memintanya untuk bersandar pada dirinya sendiri dan melepaskan kancing di dadanya. Setelah melepaskan ikatannya, biarkan dia berbaring kembali di tempat tidur dan merentangkan bajunya. Saat ini, darah dari luka di punggungnya telah menggumpal dan menempel di bajunya. Siatong tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga, karena takut lukanya akan tercabut, sebagai ganti rasa sakit yang lebih parah. Kamu menariknya dengan kuat. Aku baik-baik saja. Ini terlalu menyakitkan.
Nada suaranya ironis. Siatong menatapnya dengan satu mata, kamu masih mengucapkan kata-kata sial, kenapa kamu tidak mati? Dia terdiam beberapa saat dan bertanya, apakah kamu akan sedih jika aku mati? Siatong di tangan aksi makan, tidak berbicara. Saat itu, pintu dibuka, dan Qin Murin membawakan obat dan kain kasa, ini salep luka terbaik. Saya selalu menggunakan ini sepanjang waktu. Selalu gunakan ini. Setelah mendengar kata-kata ini, hidung Siatong menjadi masam. Dia mengambilnya dan berbisik, terima kasih. Adik ipar meminum obatnya. Saya keluar dulu. Pintunya ditutup lagi, Siatong memegang bajunya, hanya ingin membukanya. Tapi dia tiba-tiba mengangkat separuh tubuhnya dengan satu tangan, meraih tangannya dan berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Dia menatapnya, matanya keras kepala, jika aku mati, kamu akan sedih. Kapan? Apakah kamu masih punya waktu untuk menanyakan masalah nutrisi seperti itu? Siatong merasa bersalah ingin menarik tangannya, yang mengira dia akan menggenggamnya dengan sangat keras, untuk sementara tidak bisa membukanya. Harus mengatakan, tentu saja akan menyedihkan. Wajah Qin Muci menjadi rileks dan mulutnya dipenuhi kegembiraan. Tanpa diduga, dia menambahkan, bahkan jika itu seekor anjing, aku akan sedih ketika aku mati setelah aku bersamamu selama lebih dari setengah tahun. Akhirnya, dia tidak mampu mematahkan kekuatannya, dan menggelengkan kepalanya, bahkan jika aku membandingkanku dengan anjing itu, Siatong, haruskah aku memujimu yang tidak berperasaan, atau haruskah aku memarahimu yang tidak berperasaan? Tidak berperasaan dan tidak berperasaan, aku tidak akan berada di sini sekarang. Aku akan memberimu obat, berbaringlah. Dia menekannya di tempat tidur dan merobek kemeja di bagian belakang lagi. Ada hubungan darah antara luka dan pakaian, menghasilkan sepotong daging dan darah segar, yang sangat mengejutkan. Siatong agak tidak tega, wajahnya terbuka sebagian, sedikit demi sedikit air mata, di tengah-tengah dia mengertakkan gigi dan tidak berbicara. Akhirnya, ketika sudah benar-benar terkoyak, aku hanya bisa mendengus. Siatong membuang baju berlumuran darah itu ke samping. Sebuah cambuk menyilang terpantul ke mata, tanpa celah, seperti tanaman merambat yang menempel pada tulang punggung kokoh pria itu. Siatong menarik napas dingin dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Qin Hansheng benar-benar kejam. Dia terkekeh, bagus, dia penuh belas kasihan hari ini. Siatong mengambil kapas, mencelupkannya ke dalam iodofor, dan mendisinfeksi dia terlebih dahulu. Tanpa disadari, bantal itu penuh dengan keringat. Melihat dia tampak kesakitan, Siatong terjatuh dan mendisinfeksi dia sambil meniupkan udara ke lukanya, berharap membuatnya sedikit lebih nyaman. Jika kamu bisa memperlakukanku selembut kamu sekarang, itu sepadan dengan lukanya. Dia berkata, tindakan Siatong, sedikit tersipu, mengangkat kepalanya dan berkata, saya mendengarkan Qin Mulei berkata, Qin Hansheng biasa mengalahkanmu. Tidak terlalu sering, hanya ketika kamu membuat kesalahan besar. Aku ingat yang terbaik 3 kali. 3 kali yang mana? Tanya Siatong. Pertama kali sepertinya di tahun kedua sekolah menengah pertama. Saya adalah yang pertama di kelas saya setiap kali sebelumnya. Hasilnya, performa saya tidak normal dan saya mendapat posisi ketiga. Ayah saya memberi saya ceramah. Saat itu, saya masih terlalu muda dan penuh semangat, jadi saya bertengkar dengannya. Dia sangat marah dan akhirnya memukulku. Siatong berkata dengan bodoh, tidak apa-apa. Sangat menyenangkan menjadi yang ketiga dalam ujian. Diam-diam berpikir, dia tumbuh, seolah-olah selalu seperti kelas, tidak sebelum toko, tidak setelah desa siswa sekolah menengah. Siswa tidak merasakan ancaman, guru merasa tidak perlu khawatir dengan tabung, dan kemudian kacau ke universitas. Saya tidak dapat menahan perasaan bahwa orang-orang hebat memang luar biasa sejak masa kanak-kanak. Kamu tahu ayahku adalah tipe orang yang ingin segalanya sempurna. Tapi Qin Mulin tidak terlihat seperti anak baik yang suka belajar. Menurut permintaan Qin Hansheng, bukankah dia akan melakukannya? Dipukuli dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Qin Mutai terdiam sejenak, Mulei, karena hubungan ibunya, ayahnya sangat menyayanginya. Dia tidak menyelesaikannya, tapi Siatong sudah mengerti. Perlakuan berbeda seperti ini merupakan kerugian yang tak terkatakan bagi setiap anak yang mendambakan kasih sayang. Siatong terdiam beberapa saat, dan tidak membahas topik ini lagi, yang kedua kalinya. Kedua kalinya, aku kehilangan semangatku. Qinmu kehilangannya.
Siatong memikirkan malam ketika dia berada di villa di pantai utara, apa yang dikatakan Qin Mubi pada dirinya sendiri. Dia mengatakan bahwa ketika dia berusia 7 tahun, Qin Muhe sengaja meninggalkannya di taman hiburan, yang membawanya bertemu dengan seorang wanita parubaya yang menyukai pelecehan anak dan dipenjara selama 2 bulan. Aku tahu, Mulei memberitahuku bahwa dia bilang kamu pernah meninggalkannya di taman hiburan. Siatong bertanya, apakah kamu benar-benar ingin membuangnya dengan sengaja saat itu? Kamu tahu, dia tampak terkejut, dan suaranya tenggelam, itu benar-benar salahku saat itu. Aku akui aku mencoba menyingkirkannya. Ibuku meninggal karena ibunya. Setelah dia datang ke keluarga Qin, ayahnya memanjakannya dalam segala hal, cara, dan hampir tidak pernah menatap mataku. Dalam hal ini, tentu saja, aku akan membencinya. Siatong berpikir, dalam hal ini, dia seharusnya tidak merasakan apa-apa, kan? Sebenarnya, Mulin sangat penurut sejak kecil. Selain identitasnya, dia memang anak yang sangat disukai. Kemudian, di tengah perjalanan, saya memutuskan untuk kembali mencarinya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Ada banyak orang saat itu. Siatong berkata, jika dia tahu bahwa Anda akan menyesalinya nanti dan kembali ke taman hiburan untuk menemukannya, dia pasti sangat senang. Lalu sesampainya di rumah, ayahku marah dan memukulku habis-habisan malam itu. Dia juga mengurungku di kamarnya selama 3 hari, renungkan diriku sendiri. Qin Hansheng benar-benar kejam. Ketika kamu masih sangat muda, dia tidak takut membuatmu kelaparan. Dia tertawa, untungnya, pengurus rumah tangga Su jatuh cinta padaku dan diam-diam memberiku makanan untuk dimakan. Tapi menurutku ayahku harus tahu itu. Dia mungkin menyesal, tapi dia tidak bisa menyelamatkan mukanya, jadi dia harus berubah menjadi A. Mata yang buta, kalian ayah dan anak sungguh manis. Nanti, ayahku mencari orang di seluruh negeri melalui berbagai macam hubungan, tapi dia tidak menemukan petunjuk apapun tentangmu. Mencari selama 2 bulan penuh, ketika dia hampir putus asa, mau berlari kembali sendirian. Saat aku kembali, tidak peduli bagaimana ayahku bertanya padanya, dia tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi dalam 2 bulan itu. Kemudian aku menemukan bahwa Mulin telah berubah. Dulu, dia selalu mengikutiku dengan patuh. Nanti, dia selalu diam, terlihat sangat cuek, tidak bersekolah, dan akhirnya malah berkolusi dengan para gangster di masyarakat. Siatong ingin memberitahunya tentang 2 bulan itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Qin Muting selalu mengagumi kakak laki-lakinya, dan dia tidak akan pernah ingin Qin Mu mengetahui hal-hal memalukan ini. Siatong berkata, jika hal-hal itu telah berlalu, biarkan saja. Jangan memikirkannya lagi. Faktanya, Mulin selalu mengagumimu, dan dia tidak membencimu. Dalam pikirannya, kamu tetaplah saudara laki-laki baik yang bermain dengannya ketika dia masih kecil. Benarkah? Dia tidak bisa mempercayainya. Dan yang ketiga kalinya, Siatong bertanya. Ketiga kalinya, dia ragu-ragu sejenak, lalu menutup matanya. Ketiga kalinya aku lupa. Siatong tertegun, sepertinya dia tidak ingin mengatakannya lagi, dan tidak bertanya lagi. Dia mengoleskan obat yang bagus pada lukanya dan membalutnya dengan hati-hati. Siatong berdiri dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dia meraih tangannya. Langkah Siatong adalah makan. Suara seorang pria terdengar bodoh, malam ini temani aku, oke. Maukah kamu menemaniku malam ini? Kaki Siatong kaku seperti dituntun. Dia ragu-ragu sejenak, berbalik dan menarik tangannya, Qin banyak, kita sudah bercerai. Dia sepertinya tidak menyangka wajah keringat dinginnya akan semakin putih. Dia meraihnya lagi, meskipun itu 1 malam, bukan? Mustahil. Siatong memutuskan untuk tidak meninggalkan jalan pulang. Aku tidak menyentuhmu, aku hanya ingin kamu menemaniku. Kali ini, Siatong ingin mematahkan tangannya, tapi dia tidak bisa mematahkannya. Tidak peduli seberapa keras dia menolak, menghindari atau berjuang, dia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Kemana kamu ingin pergi jika kamu tidak menginap di sini malam ini? Dia berkata, dengan tenang, villa ini penuh dengan orang-orang Qin Hansheng. Tidak peduli ke kamar mana kamu pergi, beritanya akan sampai ke ayahku besok. Dia hanya ingin berbicara, tapi dia menariknya ke dalam pelukannya. Siatong kaget, tanpa sadar ingin mendorongnya, entah tangan baru saja menyentuh punggungnya, dia bersenandung pengap, semakin banyak keringat dingin. Siatong menyadari bahwa dia terluka. Ia takut perjuangannya akan merobek lukanya,
sehingga ia tidak berani bergerak lagi. Tapi dia hanya memelukku. Dia meletakkan dagunya di atas kepalanya dan membuka mulutnya dengan sedikit emosi. Siatong, tahukah kamu, sepertinya aku sudah memikirkan tentang pelukan ini selama lebih dari sebulan. Siatong tidak berbicara. Tepat di dada, ritme detak jantung yang kuat dan bertenaga, tapi seolah ingin memberitahunya, sepertinya ada rindu yang sama. Setelah beberapa saat, Siatong merasa dia menahannya dan berkata, apakah kamu mengandalkan daging pahit? Daging pahit dan pria cantik. Dia menjawab dengan serius. Saya tidak malu. Siatong berkata, yah, kamu berkeringat di sekujur tubuh. Itu membuatku mati. Biarkan aku pergi. Aku tidak akan pergi malam ini. Benarkah? Dia tidak yakin. Dengan baik, Siatong berkata, aku bersumpah. Dia membiarkannya pergi begitu saja, dan menatapnya dengan senyuman di bawah lampu dinding, dengan arti sukses. Siatong berdiri dan membereskan tempat tidur, tetapi, meskipun aku tetap di sini, kamu harus menepati janjimu dan jangan menyentuhku. Tidak masalah. Dia menjawab terlalu cepat, tapi Siatong lebih curiga. Dia ingat bahwa seseorang telah bersumpah kepadanya dengan cara yang sama sebelumnya, dan akhirnya masuk ke kamarnya dalam kegelapan dan memberinya sesuatu. Memikirkan saat itu, wajah Siatong menjadi merah padam. Untuk apa wajahmu memerah? Dia bertanya dengan penuh minat. Tidak ada apa-apa. Siatong menundukkan kepalanya dan melanjutkan membereskan tempat tidur, menambahkan, jika kamu berani menyentuhku hari ini, aku berjanji akan mengusirmu dari tempat tidur. Apalagi dengan konstitusinya saat ini, dia sama sekali bukan lawannya. Yah, baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Dia juga berkata dengan tidak ramah, tapi bulan ini, apakah kamu akan pergi ke daerah kumuh untuk mengalami hidup? Bagaimana sosokmu menyusut begitu serius? Saat aku memelukmu, aku merasakan itu dadaku pasti lebih kecil dari satu ukuran. Tangan yang membuat tempat tidur Siatong kaku, mengertakkan gigi. Dulu aku merasa sangat baik, hanya memegang satu tangan, sepertinya aku bisa memperbaikinya. Keesokan harinya, kemarahan Qin Hansheng sepertinya mereda. Di meja makan, dia bertanya kepada Siatong tentang cedera Qin Mucai. Benar saja, ayah dan anak. Sudah, tidak ada kebencian dalam semalam. Siatong mengatakan bahwa obatnya jauh lebih baik, dan dia merasa lega. Setelah sarapan, dia meminta Qinmu untuk pergi memancing bersamanya, dan akhirnya berlari-berlari pergi bersamanya. Melihat penampilan bahagia sebelum pergi, Siatong tiba-tiba muncul ide yang luar biasa di benaknya. Setelah memikirkannya, dia berpikir itu tidak mungkin, dan langsung menolaknya. Karena Qinmu terluka di belakang punggungnya, tidak nyaman baginya untuk turun ke bawah untuk sarapan. Jadi setelah sarapan, Siatong mengambil makanan tambahan dan pergi ke lantai 2 untuk menemuinya. Di dalam kamar, Qin Mucai sedang berbaring di tempat tidur dengan selimut di punggungnya. Tanpa diduga, begitu dia membuka pintu, Xia Guai berlari dengan penuh semangat. Dia melompat setinggi 3 kaki di punggungnya dan meraih telinganya dengan 2 tangan. Dia memanggil sambil tersenyum, ayah. Aduh, tadi malam, pria yang tidak menangis kesakitan sepanjang malam, pada saat ini, akhirnya bisa tak kuasa menahan rasa sakit karena punggungnya ditindih putrinya sambil mendesis. Puff, Siatong tertawa dan tidak bisa memegang piring di tangannya. Melihat ayah tidak seperti biasanya, melihat dirinya berpelukan bahagia, musim panas patuh Deng agak aneh. Setelah tertawa, Siatong mengetahui hati nuraninya dan melambai kepada putrinya, berkata, baiklah, kemarilah, sayangku. Ayahmu terluka, dan aku tidak dapat menahan tekananmu. Xia Guai tidak mengerti Siatong kata-kata Tong, tapi dia melompat turun dari punggungnya dengan patuh. Qin Mucai merasa lega. Siatong meletakkan piring di depannya, melihat banyak keringat dingin di wajahnya, mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menyekanya untuknya. Jika kamu terluka, sebaiknya kamu makan sesuatu yang ringan. Aku akan membawakanmu bubur. Apakah kamu mau makan sekarang? Tidak, aku tidak lapar, katanya. Aku akan melakukannya memberimu makan. Kalau begitu aku akan memakannya. Dia segera menjawab, sikapnya menjadi secepat membalik buku. Siatong berkata, aku akan memberimu makan. Pria secara naluriah merasa tidak enak. Tapi sayang hanya menawarkan diri membiarkan dia memberiku makan, kata Siatong, bagaimana aku bisa menolak tindakan berbakti seperti itu? Bukankah begitu? Mengabaikan perubahan wajahnya, Siatong memanggil putrinya, sayang,
ayahmu sakit dan tidak punya kekuatan untuk makan bubur sendirian. Maukah kamu memberinya makan? Xia Guoguai sangat bersemangat, seperti merawat boneka Barbie. Xia Tong tersenyum dan menyentuh kepalanya, ya. Beberapa menit kemudian, dengan patuh menyuapi Qin Muci bubur. Xia Tong berdiri di samping dan harus mengakui bahwa putrinya lebih cakap dan perhatian daripada yang dia bayangkan. Setiap kali Xia Guoguai menyendok sesendok bubur, dia akan meniupkannya ke sekitar mulutnya, lalu memasukkannya ke dalam mulut Qin Muzi. Dia juga akan bertanya dari waktu ke waktu, "Ayah, panaskah? Apakah kamu ingin aku meniupkannya lagi untukmu?" Akan lebih hati-hati mengambil tisu untuk menyeka bibir yang terkena noda. Begitu seriusnya hingga Xia Tong pun merasa rendah diri. Gambaran yang begitu manis, tak seorang pun tega menghancurkannya. Xia Tong diam-diam meninggalkan ruangan, berjalan ke jendela di ujung koridor dan melihat keluar jendela. Tak jauh dari danau, Qin Hansheng sedang memancing. Di belakangnya, Qin Muri menundukkan kepalanya dan berbicara dengan Rana. Wajah gadis itu menunjukkan senyum malu-malu dan bahagia, begitu nyata, membuat Xia Tong tiba-tiba mengerti. Sambil tersenyum, dia menutup jendela. Pada pukul 2 siang, Xia Guoguai berdiri sendirian di koridor, bersandar pada wajah kecilnya dan cemberut. Kakak tampan dan Santa tidak pernah kembali sejak pagi hari ketika mereka pergi keluar. Ibu ada di kamar sepanjang waktu. Dia tidak tahu harus berkata apa pada ayah. Dia benar-benar mengabaikan keberadaannya sendiri. Dia benar-benar bosan, bosan, bosan. Sayang kecil, memegangi wajahnya, melihat ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Akhirnya kami menemukan target. Pintu di sebelah kiri sepertinya terbuka. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan. Masuk dan lihatlah. Xia Guoguai melompat menuruni eskalator koridor dan melompat menuju kamar. Begitu dia siap masuk, seorang lelaki tua tiba-tiba berdiri di depannya. Itu pengurus rumah tangga Su. "Nona sayang, kamu tidak boleh memasuki ruangan ini." Pengurus rumah tangga Su berkata sambil tersenyum ramah. "Saya sangat mengenalnya. Tadi malam, saat saya makan malam, dia berdiri di samping Sinterklas. Ternyata dia baik sekali saat tertawa." Xia Guoguai segera memberikan kesan yang baik padanya. Dia menunjuk ke komputer paling dalam di ruangan itu dan menarik kaki celana pengurus rumah tangga Su dengan cara yang centil. "Kakek, aku sangat bosan. Aku hanya ingin bermain sedikit permainan komputer. Kamu boleh mengizinkanku masuk?" Ini, pengurus rumah tangga Su ragu-ragu. "Yah." Xia Guoguai terus bertingkah genit dan menggosok. Pengurus rumah tangga Su melihat arloji di tangannya. Diperkirakan akan memakan waktu 2 jam sebelum master kembali. Meski sang majikan selalu melarang orang lain masuk ke kamarnya. Tapi Nona sayang hanyalah seorang anak kecil, dan tuannya menyayanginya. Setelah memikirkannya, pengurus rumah tangga Su akhirnya mengangguk, "Nona sayang, kamu hanya boleh tinggal selama 1 jam, jika tidak tuan akan kembali dan menghajarmu." Xia Guoguai segera berpura-pura menjadi anak kecil dan mengangguk. Pengurus rumah tangga Su memasukkannya ke dalam. Lebih dari setengah jam kemudian, Xia Tong keluar dari kamar dan tiba-tiba menemukan putrinya hilang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Dia mencari lebih banyak ruangan lagi, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Hanya saja villa ini sangat besar, kamarnya banyak. Gampang tersesat kalau jalan sendiri, apalagi Xia Guoguai. Semakin Xia Tong memikirkannya, semakin takut dia. Dia bertanya kepada banyak pelayan, dan mereka semua bingung. Ketika dia melihat pengurus rumah tangga Su datang di depannya, dia segera bertanya, "Pengurus rumah tangga Su, permisi, apakah kamu melihat sayangku?" Pengurus rumah tangga Su berkata, "Jangan khawatir, nenek muda. Saya tahu di mana wanita cantik itu berada. Saya akan segera mengantarmu." Mendengar kata-kata itu, hati Xia Tong turun dengan tenang dan berkata dengan penuh rasa terima kasih menyusahkanmu. Pengurus rumah tangga Su membawa Xia Tong ke ruang kerja Qin Hansheng. Xia Tong masuk dan melihat wajah gembira putrinya di depan layar komputer. Dia marah dan kesal. Dia memeluknya dan berkata, "Mengapa kamu begitu tidak patuh? Jangan beritahu ibu sebelum kamu keluar. Apakah kamu tidak tahu apakah ibu khawatir? Xia Guoguai sedang bermain-main, dan dia akan melakukannya membunuh sekelompok monster." Akibatnya, Xia Tong membuat terobosan besar saat ini, dan dia langsung kehilangan darah dan mati. Dia menutup mulutnya dan berteriak dengan tidak senang, "Ini semua salah ibu. Ini salah ibu. Mereka hampir menang."
Siatong menekan kepala putrinya dan berkata, "Oke, pulang dan bermain lagi. Ini kamar kakekku. Hati-hati jika dia kembali pada malam hari dan mengetahui bahwa Anda telah menyentuh komputernya, dia akan marah kepada Anda." Petik 2. Ucapan bau sayang kecil segera berhenti menangis. Mata besar merah, sepasang tatapan ketakutan. Siatong tersenyum, menggendongnya untuk duduk di kursi, ingin mematikan komputer. Komputer adalah kartu yang sedikit lamban. Dia memesannya untuk waktu yang lama dan tidak menjawab. Mengetahui saat seperti ini, semakin cemas hanya akan semakin kacau. Dia hanya duduk di samping, menunggu dengan sabar. Setelah menunggu sebentar, halaman permainan akhirnya ditutup. Tepat di bawah bilah tugas, tetapi diisi halaman demi halaman, saya tidak tahu berapa halaman yang baru saja dibuka cewek ini. Siatong harus bersabar untuk menghapusnya, tetapi ketika dia menghapus yang terakhir, dia menekan tangan mouse dan tiba-tiba berhenti. Ini bukan halaman web, tapi folder tersembunyi di disk C, bernama Stramonium. Stramonium, artinya mandala dalam bahasa Cina. Di komputer orang biasa, disk C adalah disk sistem, dan hanya sedikit orang yang menyimpan data di disk ini. Tapi Siatong yakin bahwa folder bernama Stramonium ini bukanlah data sistem. Menyimpan data di disk C bukanlah kesalahan yang dilakukan Qin Hansheng. Kalau tidak salah, maka hanya ada satu penjelasan. Folder ini sangat penting. Itu harus disembunyikan di tempat yang sulit ditemukan. Sayangnya, Xia Guai yang datang untuk memainkan game tersebut tidak sengaja membukanya. Mengetahui bahwa ini tidak bermoral, Siatong membuka folder itu seperti kapak hantu. Di saat yang sama, hati Siatong terangkat. Hanya saja semakin besar harapannya, semakin besar pula kekecewaannya, karena isi di dalamnya tidak sekuat yang dia bayangkan. Hanya ada halaman akun satu demi satu, disusun dalam urutan kronologis. Dari tahun 1980 hingga tahun ini, Siatong membuka salah satunya. Dia tidak mengambil jurusan akuntansi di universitas, tapi kemudian dia membaca 2 buku dasar, sehingga dia bisa memahami buku akuntansi sederhana. Sepertinya tidak ada yang istimewa dalam isinya, tapi kesepakatan demi kesepakatan. Yang membuat Siatong merasa aneh adalah jumlah transaksi ini sangat besar, hampir puluhan juta. Selain itu, ada 3 mitra dagang tetap, yang semuanya digantikan oleh karakter, KT, dan La. KT, La. Apakah ada perusahaan dengan ketiga nama ini? Siatong berpikir keras dalam pikirannya, tapi dia selalu kacau. Pada saat ini, suara sambutan dari para pelayan datang dari ruang tamu. "Tuan sudah kembali." Apakah Qin Hansheng sudah kembali? Hati Siatong sangat menakjubkan. Xia Guai melihat ibu tidak bergerak sepanjang waktu. Dia hanya melihat arlojinya yang berantakan untuk waktu yang lama dan bertanya dengan aneh, "Bu, apa yang kamu lakukan?" Siatong tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Dia segera mematikan folder tersebut dan menekan tombol matikan untuk mengembalikan komputer ke keadaan semula. "Ini baru saja diadakan sayang," bergegas keluar pintu. Siatong berjalan menuju tangga, dan menjelaskan kepada kekasihnya di pelukannya, jika kakek tidak bertanya di malam hari, tidak apa-apa, tetapi jika dia bertanya tentang komputer. "Sayang, kamu bilang kamu diam-diam menyalakan komputer dan main game sebentar. Jangan bilang ibu juga sudah pindah, tahukah kamu?" Meskipun Xia Guai tidak mengerti, dia mengangguk tidak tahu apa-apa. "Oke." Siatong menundukkan kepalanya, menggendongnya ke tangga, tetapi tiba-tiba terdengar suara rendah di depannya, "Ada apa? Kamu kelihatannya sedang terburu-buru." Langkah Siatong melahirkan makanan dan mengangkatnya, kepala. Tak heran, wajah dingin dan serius Qin Han muncul di hadapannya. Dia hendak berbicara, tetapi kekasih dalam pelukannya berkata satu langkah di depannya, "Kakek, ibu baru saja menjaga ayah di kamar." Ketika dia mendengar kamu kembali, dia bergegas turun tangga dengan kekasih di pelukannya. "Benarkah?" Nada suaranya santai, dari lengan Siatong ke atas. "Sayang, kakek menangkap ikan besar hari ini, di malam hari untuk memasak sup ikan untuk diminum sayang." "Oke." Sayang langsung berteriak gembira, "Benarkah? Sayang suka makan ikan, minum sup ikan, favoritnya adalah kakek pemancing ikan." Qin Hansheng tersanjung dengan ini, dengan senyuman di mata dan alisnya. Siatong mengikutinya, tapi dia agak malu. Dulu yang mana yang tidak mau makan ikan karena repot memuntahkan tulang ikannya.
Yang mana yang harus minta Mama mencubit daging di perutnya dan mengambil semua tulang ikannya supaya bahwa dia bisa menyuapkannya ke mulutnya. Sekarang aku menyanjung dan berbohong tanpa mengedipkan mata. 3 orang turun ke bawah, tetapi melihat Qin Mu Fei dan berlari-berlari baru saja memasuki ruangan, berlari-berlari dengan wajah cantik penuh rona merah. Lihat wajah Xia Tong mata menoleh, sibuk menundukkan kepala, sepasang tatapan bersalah. Xia Tong berjalan mendekat, memandangnya dan berkata sambil berpikir, matahari sangat besar hari ini. Lihat apa yang kamu lakukan, ini seperti bola udang. Ran mengulurkan tangannya dan melakukan tindakan menyeka keringat, ya, untung Bu, kamu tidak keluar. Ini sangat besar. Xia Tong menatapnya, arti senyumannya jelas, Ran dipandang bersalah, menundukkan kepala dan berkata, Nyonya, saya naik dulu untuk memakai tabir surya. Semuanya ada di bawah sinar matahari. Tidak ada gunanya menyekanya. Aku akan memperbaikinya setelah aku menggosoknya di bawah sinar matahari. Rana segera mengubah lidahnya. Baiklah, Xia Tong mengangguk, ingatlah untuk membawakan botol untukmu setelah menyekanya. Dia takut matahari lebih buruk darimu. Ran mengangguk dan berlari ke atas. Qin Mu Lei datang dan bertanya, apa yang kamu katakan padanya? Mengapa ini terlihat sangat aneh? Petik 2. Tidak apa. Dia berkata bahwa dia merasa kasihan karena kamu berada di bawah sinar matahari sepanjang hari. Dia berkata bahwa dia akan naik ke atas dan mengambil krim perbaikan pasca sinar matahari untuk menyekamu. Cintai aku. Qin Muri mengulangi 3 kata ini dengan penuh minat, berjalan menuju sofa, tertawa bodoh sendirian. Saat makan malam, Qin Muzi bisa untuk turun untuk makan malam. Ayah dan anak sedikit gelisah setelah pencambukan tadi malam. Tapi tidak ada yang berbicara untuk menyebutkannya, jadi suasananya harmonis. Dalam proses makan, pikiran Xia Tong masih tertuju pada komputer Qin Hansheng. Di sana folder aneh, dia dipanggil beberapa kali, tapi dia tidak menjawab. Akhirnya, Qin Mucai menyadari ada yang tidak beres dengannya, mencubit tangannya dan bertanya, ada apa denganmu? Xia Tong bangun dan melihat ke atas, hanya untuk menemukan bahwa Qin Hansheng juga sedang menatapnya. Mata, seperti sumur kuno yang dalam, tenang, menakutkan. Dia terkejut dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, hanya mengkhawatirkan pekerjaan. Qin Muci mengambilkan piring sumpit untuknya, waktu istirahat tidak mau bekerja, makan lebih banyak, berat badanmu turun banyak baru-baru ini. Xia Tong mengangguk, saat dia mengangkat kepalanya lagi, Qin Hansheng sudah membuang muka. Dia merasa lega, setelah makan malam, Qin Mulin dan Qin Hansheng bermain catur, dan pengurus rumah tangga Su menemani mereka membuat balok. Qin Muci hendak naik ke atas untuk membaca sebentar. Saat Xia Tong berkata dia akan keluar jalan-jalan, dia langsung berkata, aku ikut denganmu. Xia Tong menggelengkan kepalanya, tidak, aku ingin sendiri. Dia membutuhkan ruang yang tenang untuk berpikir dengan tenang tentang arti sebenarnya dari folder itu. Qin Muci mengerutkan kening, terlambat. Tanda tanya. Kamu tidak terbiasa dengan jalan pegunungan di sini. Bagaimana jika kamu kehilangannya? Bagaimana aku bisa tersesat begitu mudah? Dia masih belum merasa nyaman. Xia Tong bergandengan tangan, penuh ketulusan, kamu percaya padaku sekali. Setelah itu, dia tercengang. Dia jelas telah bercerai, di mana dia harus pergi tanpa persetujuannya. Hanya saja aksinya terjadi begitu saja, seperti naluri dan spontan. Sepertinya dalam benaknya, dia tidak terbiasa memperlakukannya sebagai mantan suaminya. Baiklah, dia akhirnya melepaskan, paling lama 1 jam yang lalu, tahu. Xia Tong segera mengangguk. Tepat ketika sosoknya meninggalkan gerbang villa, Qin Mucai berkata kepada pelayan di sampingnya, bawakan aku senter. Ya, KT, lah. Saat Xia Tong berjalan, dia mengulangi 3 karakter tersebut. Selalu merasa mereka sangat akrab, sepertinya pernah melihat di mana, untuk sementara waktu tetapi tidak dapat mengingatnya. Di malam hari, pegunungan dan hutan terasa lembab, dan bau tanah tercium, membuat kita rileks dan bahagia. Tanpa sadar, dia berjalan lama, badannya juga agak lelah. Xia Tong menyadari bahwa dia harus pulang, hanya ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa di depan bagian gelap ini, dia tidak dapat membedakan arah sama sekali. Ada angin kencang di dekat telingaku, dan burung-burung meringkik di langit. Aneh dan suram di hutan pegunungan yang kosong. Xia Tong mengumpulkan pakaiannya.
Semacam ketakutan yang menyebar dari lubuk hatinya membuatnya mempercepat langkahnya. Berjalan, namun dengan kaki yang lembut, menginjak suatu tempat, hingga ia menyadari sesuatu yang buruk, tanpa sadar tubuhnya terjatuh. Bang! Dia terjatuh. Reaksi pertama Pain Siatong saat bangun adalah memegangi lutut yang terluka, sakit hingga ingin menjerit. Dalam kegelapan, dia tidak tahu dari mana dia datang, hanya samar-samar merasa bahwa dia berada dalam situasi yang buruk saat ini. Dia menyentuh lututnya yang kram dan, tidak mengherankan, menyentuh genangan air basah. Dia terluka, Siatong merasakan lingkungan di sekitarnya. Meski matanya tidak bisa melihat, sentuhan telapak tangannya memberitahunya bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang, dan lubang itu masih dalam. Karena dia meluruskan lengannya dan tidak bisa menyentuh lubang itu. Seorang pria jatuh ke dalam lubang yang dalam di gunung di mana dia tidak dapat melihat jari-jarinya, dan terluka. Kombinasi dari hipotesis ini adalah sebuah cangkir yang menyedihkan. Setelah tenang, Siatong mulai mencari bantuan diri. Dia mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Qin Mucai. Siapa sangka saat ini bencana Jun selalu suka datang berpasangan, karena ternyata ponselnya tidak ada listriknya, tut. Ketenangan Siatong membeku, dan dia mulai panik. Tidak malam ini, apakah dia benar-benar akan bermalam sendirian di gunung ini? Dia tidak mau tut sangat dingin. Tepat ketika dia gugup dan bingung, sebuah suara tiba-tiba keluar dari kejauhan, Siatong, kamu di mana? Mendengar jawabannya, Siatong. Dia tiba-tiba berdiri. Suara ini adalah suara Qin Mucai. Ya, itu milik Qin banyak. Lubuk hatiku dipenuhi dengan sedikit kegembiraan yang tak terkatakan. Suaranya, seperti seberkas cahaya sebelum matahari terbit, menyulut keputusasaannya dalam kegelapan. Siatong menjawab dengan suara keras, aku di sini, Qin, aku di sini. Qin Mucai, yang dengan cemas mencarinya, berhenti, Siatong, jangan khawatir, aku di sini. Di atas kepalanya, Siatong terus berteriak, sehingga dia bisa mengikuti suaranya untuk menemukannya. Beberapa menit kemudian, cahaya yang kuat menyinari tubuhnya, terlalu menyilaukan, Siatong mau tidak mau menutup matanya. Akhirnya menemukannya, akhirnya ditemukan. Mendengar tawa di atas kepalanya, dia melepaskan tangannya dan berkata dengan marah, hei, lucukah aku jatuh ke dalam lubang? Kenapa kamu tertawa begitu bahagia? Baru saja mengulurkan tangan dan berkata, pegang tanganku, aku akan menarikmu ke atas. Siatong ragu-ragu, Qin banyak, kamu baik-baik saja. Mengapa kamu tidak kembali ke villa dan mencari beberapa orang untuk menyelamatkanku? Jangan khawatir, dia berkata, saya banyak berolahraga. Kekuatan lengan saya cukup untuk menahan berat badan Anda. Siatong memikirkannya dan mempercayainya ketika dia melihat wajah percaya dirinya. Dia meletakkan tangannya di telapak tangannya yang besar dan memegangnya erat-erat. Tapi kali ini, dia terlalu percaya diri. Jika pada waktu biasa, dia akan menariknya keluar dari lubang setiap menit. Namun ia lupa bahwa ia baru saja dicambuk kemarin, dan kini lengannya terkoyak karena beban tersebut, sehingga luka di punggungnya robek. Akibatnya, keduanya terjatuh ke dalam lubang. Siatonggang baru saja terjatuh sekali, dan kali ini ia terpaksa terjatuh lagi. Tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Qin banyak, di mana kamu? Bukankah itu berarti tidak apa-apa? Dia menyapu abu dari wajahnya, menatap wajah marahnya, dan tertawa terus terang, lupakan saja, karena kita bisa, jangan keluar, ayo jongkok di lubang bersama-sama. Siapa yang akan jongkok bersamamu? Siatong ingin menangis tanpa air mata, tapi aku ingin kembali, aku ingin patuh. Dia memegangi wajahnya di lengannya dan tampak tertekan. Dia ragu-ragu sejenak dan mengulurkan tangannya, jika kamu tidak menggigitku, kamu akan menebus kesalahanmu. Siatong memandangnya seperti orang idiot. Dia membuka tubuhnya dan tidak berbicara dengan marah. Apakah kamu terluka? Dia menyapu cahaya senter, wajahnya tenggelam, dan mencengkeram kakinya. Siatong tanpa sadar memeluk lututnya dan berkata dengan samar, tidak. Tidak ada apa-apa. Nada suara pria itu tidak cepat, lepaskan tangan, coba saya lihat. Tidak, Siatong. Benar saja, dia adalah seorang ayah dan anak. Dia berbicara dengan nada dan pandangan yang sama, selalu berisi perintah diam, yang membuat orang harus patuh. Siatong tanpa sadar melepaskan tangannya. Dia melihatnya, dan wajahnya menjadi semakin jelek.
Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu terluka? Kau tidak memberiku kesempatan untuk mengatakan, gumamnya. Jari-jarinya meraba-raba tepi lukanya, tetapi dia tidak berani mendekatinya dan bertanya, apakah sakit? Xia Tong menggelengkan kepalanya dan mengangguk, sakit. Ketika dia memikirkan keadaan saat ini, dia tidak dapat menemukan dokter untuk membalutnya, jadi dia merasa sangat kesal. Melihatnya seperti ini, Xia Tong tidak dapat menahan diri untuk berkata, sebenarnya, tidak sakit. Setelah jeda, dia berkata, kamu seharusnya lebih sakit daripada aku, kan? Dia menunjuk ke luka di punggungnya. Karena dia melihat di luar pakaian rumah. Berwarna terang, sudah ada noda darah merah. Dia tidak jangan menjawabnya, biarkan saja dia duduk di dinding lubang, lalu letakkan kakinya di atas lutut. Saya tidak punya ponsel, jadi saya akan menyelesaikannya malam ini. Gunung Zuofeng sangat besar. Aku tidak yakin apakah ayah danmu bisa menemukan kami sebelum besok. Jika kami tidak dapat menemukannya, kami mungkin berada di sini sepanjang malam. Tapi jangan takut, saya akan selalu bersamamu. Petik 2. Jangan takut, aku akan selalu bersamamu. Aku tidak tahu caranya. Mendengar kalimat ini, Xia Tong agak ingin menangis. Dia menutup matanya dan menahan emosi yang tiba-tiba. Di pegunungan, berangin di malam hari. Sebelum keluar, Xia Tong hanya membungkus mantel di luar roknya. Bagian atas tubuhnya masih hangat, tetapi kakinya membeku. Dia menyusut sedikit dan segera menarik perhatiannya. Tangan pria itu turun untuk menyentuh, tetapi ternyata kakinya masuk pel kapasnya sangat dingin. Dia membuka kancing dadanya dan meletakkan kakinya di perutnya yang hangat dan familiar. Xia Tong terkejut, tanpa sadar mundur, jangan, itu sangat kotor. Dia menepi, di antara kita, apa bukankah kita melakukannya? Apa yang membuatmu malu? Xia Tong merasa malu, tapi, sebelum dia selesai, dia menarik kaki satunya ke atas, dalam hatinya. Suang-suang terdiam untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba bertanya, mengapa kamu tidak bertanya padaku sepanjang waktu? Mengapa anak itu tidak kembali? Begitu dia berbicara, Xia Tong merasakan tubuh pria itu tiba-tiba kaku di depannya. Anak-anak, menginduksi persalinan, tidak ada lagi. Qin Muci yang menutup matanya untuk menyembunyikan rasa sakit di matanya. Dia berkata dengan santai, jika kamu tidak memilikinya, kamu tidak dapat memilikinya. Selama kamu merasa baik-baik saja. Xia Tong membuka matanya tanpa alasan, menurutku, apa yang baik? Apakah menurutnya dia sangat merindukan bayinya? Aku ingin tahu apakah dia sudah lama berada dalam kekacauan. Sebaliknya, dia selalu tenang dan sepertinya tidak punya perasaan. Qin Mucai bertanya, bukankah kamu membunuhnya? Ah, Xia Tong bingung. Melihat ini, pria yang samar-samar mengerti itu datang, dan ada secercah kegembiraan di wajahnya, dan tiba-tiba dia memeluknya dengan penuh semangat. Xia Tong, aku sangat senang karena seperti ini, ternyata dia tidak bermaksud membunuhnya dan anak-anaknya. Ternyata dia selama ini salah paham. Halo, Xia Tong semakin terdiam. Dia mendorong bahunya dan berkata, Qin Banyak, kamu adalah binatang buas. Kamu sangat bahagia ketika anak itu pergi. Dia mengabaikan penolakannya dan memeluknya dengan keras kepala. Dia tertipu oleh kabar baik yang tiba-tiba itu. Untuk waktu yang lama, dia hanya tertawa terkikik. Xia Tong semakin terdiam, akhirnya dia melepaskannya. Tapi dia menundukkan kepalanya dan dengan cepat mencium keningnya. Xia Tong, aku mencintaimu. Kemudian dia membungkuk di atas perutnya dan mencium pakaiannya. Anakku, aku juga mencintaimu. Xia Tong tercengang. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, mata mereka baru saja bertemu. Pada saat itu, sepertinya ada lingkaran cahaya di matanya. Dalam kegelapan, dengan kehangatan lembut, dia mengusapkannya sedikit ke dadanya. Ah, begini, aku bilang meski aku tidak datang, mereka bisa menjalani malam yang harmonis dan bahagia. Apa kamu tidak percaya? Xia Tong menyapu cahaya senter, dan wajah penuh makna Qin Mu muncul di depannya. Tentu saja, dan berat badannya, beratnya, dari kapasitas timbangannya. Melihat Xia Tong, Ran berteriak kegirangan, Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Xia Tong menggelengkan kepalanya, tidak ada. Aku akan menarikmu ke atas. Ran mengulurkan lengannya yang kurus dan putih, namun langsung dipukul oleh Qin Mu Lei, lupakan saja, sebaiknya kamu pulang dan membuatkan secangkir teh untuk semua orang.
Menyelamatkan orang hanya akan bertambah buruk. Ran cemberut dengan marah, apakah kamu sangat kuat? Baiklah, kalian berdua, berhentilah menggoda. Jika kamu tidak menemukan cara untuk membiarkan aku pergi bersama saudaramu, kita akan mati kedinginan. Siapa yang menggoda? Mendengar itu, dua orang di lubang membuka mulut pada saat yang sama, meremehkan akan menuju kedua sisi. Siatong tersenyum tak berdaya, manfaatkan kungfu ini, dia diam-diam akan melepaskan diri dari pelukannya, mengenakan sandal. Qin Mucai meraih Siatong dan berkata, pertama biarkan Mucai menarikmu. Aku akan menahanmu, jangan takut, dan kamu, Qin Muri menambahkan kalimat, kakak ipar, jaga dirimu baik-baik saja. Kakakku tidak ada masalah. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kakak ipar, tunggu sebentar. Siatong ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengepalkan tangan Qinmu. Di bawah tubuhnya, dua lengan sehat lainnya memegangi kakinya dan mengangkatnya. Dengan dua kekuatan ini, Siatong dengan cepat memanjat. Begitu Siatong muncul, Ran datang dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya untuknya, nyonya, kamu baik-baik saja. Siatong menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, tapi kakinya sedikit nyeri. Anda harus membantu saya kembali nanti. Qin Mubi, yang berada di sampingnya, berdiri seperti bukan siapa-siapa dan berkata, oke, kita akan pulang. Ayah harus menunggu kita. Rumah. Siatong tertegun, menoleh dan menunjuk ke lubang, tidakkah kamu menyelamatkan saudaramu? Sebelum dia berbicara, sebuah kepala keluar dari lubang. Mata Siatong melebar terbuka karena terkejut, menyaksikan Qin Mucai keluar dari lubang tanpa banyak usaha. Kamu, dia menunjuk ke arahnya, suaranya hampir bergetar. Qin Muri terkejut, tidakkah kamu tahu bahwa aku dan kakakku telah dikirim ke kamp militer untuk pelatihan dalam waktu yang lama sejak kita masih muda. Mendaki di alam liar adalah hal yang mudah bagi kami. Tidak ada masalah memanjat tebing, apalagi lubang kecil. Petik 2, Siatong. Saat itu, dering ponsel tiba-tiba berdering. Qin Muci menyentuh sakunya dan mengeluarkan ponselnya, halo ayah. Kami sudah keluar, kami tidak terluka. Baiklah, kami akan segera kembali. Dia menutup telepon, berjalan ke sisi Siatong, menggantikan posisi Ran. Tangan Siatong yang gemetar tidak dapat memulihkan ketenangannya untuk sesaat. Adikmu, tepat di dasar lubang, dia berkata bahwa ponselnya tidak memiliki listrik dan dia tidak bisa keluar. Tertekan membantunya menutupi kakinya, mengatakan apa yang membuatnya tidak takut, dia akan selalu menemaninya, tetapi juga sangat bersemangat untuk memeluknya, mengambil kesempatan untuk memakan tahunya. Ekspresi penuh kasih sayang, nada lembut, mata tegas. Itu mengguncangnya hati alhasil, setelah menggodanya, katakan padanya bahwa itu semua palsu. Sial, apakah ada ayah yang pit? Ponselnya mati. Siatong menatapnya sambil mengertakkan gigi. Qin Muzi dengan tenang memasukkan kembali ponselnya ke dalam sakunya, listrik baru saja datang. Apakah menurut Anda ponsel Anda adalah Bibi Nima? Datang dan pergi sesukamu. Melihat wajahnya menjadi semakin jelek, pria itu mengangkatnya dan membenamkan wajahnya di dadanya. Selesaikan masalah dengan paksa. Qin banyak, aku, bajingan, turunkan aku. Siatong berjuang, kakimu terluka, baru saja kamu berbohong padaku dan sengaja bermain-main denganku. Di tempat tidur pada malam hari, aku akan membiarkanmu bermain kembali, jawabnya malas. Kata-kata Siatong tidaklah cukup. Memang benar bahwa seorang pria tidak terkalahkan ketika dia sangat pelit. Villa Zuo Fengshan, Qin Hansheng menutup telepon. Pengurus rumah tangga Su melangkah maju, Tuan, saya pikir. Mereka akan baik-baik saja. Apakah Anda ingin saya memberitahu mereka untuk menyiapkan air panas? Qin Hansheng melihat ke waktu, tunggu sebentar, ini masih pagi. Dia berjalan menuju tangga dan berkata, ketika Tuan muda kembali, biarkan dia datang ke ruang kerja saya. Ya, beberapa menit kemudian, Qin Hansheng masuk ke ruang kerja. Saat dia hendak mengeluarkan sesuatu dari rak buku, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia kembali menatap komputernya. Tidak, mouse tidak berada pada posisi yang benar. Dia tidak pernah mengatakannya seperti itu. Dia pergi ke meja, matanya menyipit berbahaya, dan menutup tirai komputer adalah tindakan yang salah. Seseorang pasti menggunakan komputernya saat dia tidak ada. Matanya dingin, dengan bahaya haus darah, Lian An. Setelah beberapa saat, pengurus rumah tangga Su masuk, Tuan, apa yang bisa saya bantu?
Apakah ada yang datang ke ruang kerjaku hari ini dan menyentuh komputerku? Pengurus rumah tangga Su berpikir, kembali ke Tuan, pada sore hari, wanita baik itu pernah datang, tetapi hanya bermain sebentar, lalu dia dibawa pergi oleh wanita muda itu. Xia Guai Xiatong, dua dari mereka, Qin Hansheng duduk di kursi kulit dengan wajah tegang, jari sedikit ditekuk, mengetuk meja, mengeluarkan suara, kong-kong, yang tumpul, bergema di ruangan terbuka, sangat dingin. Baiklah, begitu, kamu bisa mundur dulu, dia berkata. Ya, saat pengurus rumah tangga Su hendak pergi, Qin Hansheng berkata, ketika Tuan Muda kembali, Anda tidak perlu datang kepada saya. Biarkan mereka beristirahat lebih awal. Pengurus rumah tangga Su agak aneh, tetapi dia pensiun tanpa bertanya. 1 jam kemudian, sekelompok orang akhirnya kembali dengan lelah. Dia sedang bermain dengan pelayan di sofa. Saat dia melihat ayah dan ibu, dia langsung berlari. Sambil memegangi kaki celana Qin, dia berteriak, "Ayah, ada apa dengan ibu? Beri aku istirahat. Ibumu terluka. Ayah akan membawanya ke kamarnya untuk beristirahat." Xiatong dihadang di dada oleh Qin Mucai, dan dia meronta. Orang mati yang sombong ini, dia ingin berbicara dengan putrinya. Terluka, ucapan si kecil sayang, langsung mengerutkan kening, tampak sangat khawatir, aku juga ingin pergi bersama. Qin Muri mencibir di belakangnya dan membungkuk untuk menjemput gadis itu. Sayang, jangan naik dan ganggu ayah dan ibumu. Millet akan bermain denganmu. Itu kakak Suai, Xia Guai, seorang gadis yang melupakan ibunya saat melihat seks, segera membalikkan badan. Di depan lengan Qin Mulin, gelembung merah muda yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Putriku, Xiatong dipeluk oleh Qin Muzi dan berjalan ke atas. Dia masih dengan enggan menoleh ke belakang dan meraih ke arah Xia. Kedua bersaudara itu pasti sudah mendiskusikannya. Tentu-tentu,